Udah mulai. Balik lagi guys, sore hari yang cerah lagi di Anak Sultan Coffee. Bukan endorse, bukan sponsor. Emang tempatnya nyaman, tempatnya enak. Makanya akhirnya gue memutuskan ya kayaknya seru juga di sini lagi gitu. Sore ini kemarin malam gue udah kontak, man, gue butuh lu nih buat ngobrol-ngobrol di cerita politik, kata gue. Tentang apa bang? Tentang Pesta Demokrasi 2024. Karena beberapa orang rekomendasi dia nih guys, katanya calon politisi Jeff. Oh gitu. Bung Arman, Siap bang. ketua DPC GMNI Serang, katanya dia yang terlalu taktis. Emang iya. Taktis politis. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol banyak sama dia tentang Pesta Demokrasi 2024. Seperti apa tanggapannya dari sosok seorang Arman. Gimana bro? Sehat? Sehat bang. Abang sehat. Sehat. Gede. Anjing. Tapi bukan dana APBD nih. Data Pak Subadri. Anjing sebut nama. Gua orang yang paling bingung kenapa nama gua direkomendasiin ngomongin Politik. Gua ketua organisasi gerakan. Gerakan gua gak berbau politik. Politik gerakan gua strategi. Iya benar. Dia basis reforma agraria, basis rakyat dan lain-lain. Kok ngomonginnya konsentrasi politik, itu yang paling bingung bang. Terus ngomonginnya sama caleg. Iya benar. Anjing sama caleg. Kan ya, aduh, kacau. Kacau Ini ya? gimana bang? 2024 masih lama bang. Masih lama ya. Masih lama. Tapi kita bahas aja dulu Ya, udah, enaknya apa-apa. seperti apa, bahwa Pilpres berbarengan dengan Pileg, kemudian nanti disusul Pilkada. Selang waktunya nggak lama kan? Udah lama. Februari ke November kalau nggak salah. November. Jadi kerja partai luar biasa ya. Iya. Kerja partai, kerja penyelenggara, kerja Penyelenggara, APBN, kerja kerja APBD. Kemarin seperti dibahas tuh di rapat sama Saprudin, dia minta naik anggaran. Luar biasa Pak Safrudin ya. Ngeri, gue juga kaget. Coba Pak Safrudin, Bang Jeffrey. Nanti saya kontak Pak Saprudin, semua pimpinan-pimpinan pejabat nanti saya masuk di YouTube channel saya. Cuman saya pengennya ya kita dulu lah. Iya, benar. Nanti pejabat-pejabat itu pasti saya undang. Kita mulai dari Pilpres. Gimana tanggapannya? Apalagi menjelang Presiden 3 periode nih. Iya, isunya presiden 3 periode. Kalau ngomongin Pilpres sebenarnya konstelasi terkait Pilpres, kalau gue baca sebagai mahasiswa, gue masih mahasiswa bang. Masih mahasiswa. Karena ngejabat ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Tapi gerakan-gerakannya udah taktis politis. Ya, enggak Walaupun lah, sudah gila. mahasiswa. Gila enggak lah, gue Enggak. maksudnya konsisten. Jadi setiap ngomongin politik, Arman aja yang diiniin. Gue bingung. Sedikit Kota Serang, Arman bang. Oh, bicara gubernur kemarin dikit, Arman bang katanya. Wah, jangan. Gue ngikutin berarti bang, Begitu. gue ngikutin. Abang-abang selalu ngajarin hal yang kayak gituan juga kan, kadang sebagai obrolan kopi. Iya benar. Memang luar biasa Bung Edu nih ngedidik Arman sampai begini. Jadi orang. Itu Bobo Edu. Iya bang, Pilpres 2024. Sebenarnya kalau kita baca 3 periode atau 3 periode, salah satu partai memang diuntungkan. Yang pertama adalah kebijakan baru terkait Pilpres serentak ini. Dan pilkada tentunya yang dibarengan dengan pileg ada yang memang jadi menarik, yaitu penentuan PJ, Pejabat Setiap sementara. pejabat sementara di gubernur PJS. dan wali kota maupun bupati. Ada sekitar kalau tidak salah, kalau Presiden di kata ada- PJ-in nggak? enggak lah, Oh, enggak ya? dia masa jabatnya masih lama. Masih lama Pak ya? Jokowi ini masih lama. Enak bener ya. Luar biasa Pak Jokowi. Belum juga beres sudah 3 periode dia Udah usung-usung. Iya, udah gembar-gembor 3 periode, walaupun Pak Jokowi udah nolak kan statement 3 periode. Bahwasanya cukup 2 periode. Cukup ya. Tapi kan nggak tahu bang, masih lama. Iya benar. Jadi banyak yang diuntungkan. Yang pertama adalah salah untungnya salah satu parpol.
untuk menuju Pilpres 2024. Kalau kita baca ketentuan PJ ini, karena habisnya masa jabat ada sekitar 172 kabupaten kota dan provinsi yang memang akan di PJ-kan. Tentu ini akan menjadi arah baru. Kita tahu partai pengusung Pak Jokowi dan Pak Mendagri sudah menyampaikan penentuan PJ ini atau secara gubernur itu ditentukan oleh presiden. Dan kita tahu partai-partai yang dekat dengan presiden ini bisa mengintervensi lebih. Semua partai dekat sama presiden. Partai pengusung beda, Bang. Oh beda. Beda. Partai yang dekat dengan partai pengusung beda. Oh beda ya. Beda. Tapi semua hampir mendekat ini. Tapi kan tergantung siapa yang paling banyak berperang kan, Bang. Oh. Pembagian hasil ya. Iya. Kuenya yang banyak siapa ya? Terus. Banyak pembisik Pak Jokowi pasti di penentuan PJ ini dan menentukan satu alur yang memang akan ditentukan dalam Pilpres. Itu yang akan baca. Dan kalau misalkan kita lihat kan dalam beberapa hasil survei, misalkan Indopolling, LSI, banyak lembaga survei yang menyatakan banyak sosok yang memang dimunculkan. Puan Maharani, Ganjar, terus kita lihat ada Prabowo kembali diusungkan, ada Sandiaga Uno, kan ini menarik. Oh iya benar. Dan kalau misalkan skema Pilpres berbeda dengan skema Pilpres 2000. Kok Pak Erlangga kan disebutin? Erlangga Hartanto tentu. Ridwan Kamil. Itu. Udah jangan sampai nyebutin beberapa nama doang seolah-olah dapat sponsor dari mereka. Enggak, Bang. Ini kan yang muncul. Pak Ridwan Kamil muncul dan lain-lain. Tapi yang memang paling terbaca realistis ya pasti tadi yang Abang sebutkan. Kalau misalkan orang yang pasti punya partai, dia yang paling otomatis diusung. Oh jelas, ketua DPP. Ketua DPP, Ya, Erlangga. mungkin dong orang lain. Walaupun dia gak masuk survei mulu kan. Karena bahasanya begini, gini bro. Calon-calon lain sudah melakukan konsolidasi dan brainstorming bahwa mereka itu sudah duluan dijual nama-nama mereka. Sedangkan Pak Erlangga baru jadi ketua DPP. Ya. Makanya butuh kerja keras partai. Kok gue jadi seolah-olah kader Golkar? Iya, bahkan kader PDIP. Anjing. Itu makanya Pak Erlangga nggak muncul. Nah, itulah. Ya memang jadi menarik. Pak Erlangga pasti yang memang. Tapi kursi Golkar besar loh, bro. Parlementer threshold-nya gede. Nomor 3 Golkar itu sebelah Gerindra. Makanya kalau misalkan menarik, kalau misalkan presiden threshold ini tidak berubah di angka 20%, kayaknya sih nggak berubah. Kayaknya nggak berubah, dan kemungkinan kalau misalkan ngebaca skema calon bakal ada 3 calon bisa jadi. Wah nggak tahu deh. Kalau misalkan apa yang disebutkan misalkan oleh Bapak Polling, misalkan hari ini kan yang digembor-gembor Prabowo Puan. Waduh, no komen kan? Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Prabowo Puan. Ada juga partai yang memang tidak bersimbiosis dengan PDIP. Ada kayak misalkan Prabowo Nasdem. Puan bukan dengan Puan Prabowo ya, beda ya? Beda. Oh beda ya. Puan Prabowo ya itulah satu paket lah ya. Gerindra, PDIP udah mulai dekat. Terus udah mulai mesra ya. Mulai besar. Terus kita baca ada juga partai poros Pak Jokowi. Dia memang patron betul sama Pak Jokowi. Ada Nasdem di sana. Oh gitu. Ada Golkar di sana. Oh, Pak Waduh. Jokowi banget kan itu. Bener. Ada juga poros-poros yang memang menjadi poros petarung hari ini. Ada Demokrat, PKS, Presiden threshold itu cukup, Bang. Kalau Demokrat dan PKS masuk. Kalau dua orang Parlementer threshold 20%. oh 20. Kalau parlemen threshold masuk, kalau presiden threshold dia tinggal ngisi san partai. Kalau misalkan Mungkin sama kita PAN lihat, ya. ada PAN, ada P3. Ada P3 ya. Yang kita tahu romantika waktu SBY nyalon kedua periode. Oh iya. Jadi banyak mulai skema. PKB gimana PKB? PKB misalkan PKB mengusulkan ulang. Ada skema misalkan bisa jadi PKB dengan PDIP karena kedekatan emosional, ataupun misalkan kebos-kebos kembali kepada poros Pak Jokowi, patronasi Pak Jokowi. Tapi Caimin katanya juga bakal nyalon. Potensinya ada sih. Pak Caimin ketua partai. Dia Kita pemilih. tahu siapapun yang memang bisa menjadi calon presiden berbeda. Makanya Arman selalu bilang, Bang, berbeda kalau misalkan kita berbicara siapa yang paling peluang dengan proses ekapitalisasi orang. Betul. Karena- Tapi pada saat itu Pak Jokowi bukan ketua partai. Bukan 2 periode loh. Itulah 2 periode. menariknya PDIP. Iya. Dan sekarang yang diusungkan, yang muncul namanya ada Ganjar, ada Puan. Dua-duanya bukan ketua partai. Tapi anak kandung partai. Nah itulah. Ganjar bukan anak kandung partai. Jokowi juga bukan anak kandung partai waktu itu. Nah Bang. itu berarti Ananda Prabowo ini. Mas Ananda. Ridwan Kamil ngomongnya
terakhir ngomong ya saya gimana nantilah kata dia perjalanan. Iyalah, pasti Tapi banyak. kemarin ketemu sama Pak Prabowo pada saat waktu itu ngomongin pertahanan langsung di kantornya Pak Prabowo. Gue baca beritanya. Kalau gue sih mandang itu bisa jadi itu menjadi follow up karena brainstormingnya dari sekarang lah. Pilpres ini pasti persiapannya penggodokan konsolidasi calon dari sekarang. 2021 udah mau hampir habis bro. Iya. Masuk 2022 ke 2023 Udah mulai tahapan. udah jelas dong. Udah mulai tahapan. Ibarat kata manasin lah, nyalain motor. Nah, nyalain iya, motor. booming dan lain-lain. Nah, ini yang jadi menarik, Ridwan Kamil bisa jadi cocok alternatif yang memang diinginkan oleh milenial. Karena pas juga dia udah habis kan masa bakti gubernur juga habis Dan dia. tapi itu yang jadi masalah untuk gubernur petahana. Kenapa? Untuk menyalonkan ke atas dan nggak punya privilege partai. Betul. Karena dia udah nggak punya fasilitas lagi untuk melakukan berjenisasi. Nah, misalkan kayak Pak Ridwan Kamil yang memang normatif terhadap sikap partai. Bang, ada makanan dulu. Oh iya benar. Gak apa-apa masukin aja. Iya. Boleh minta gelas kosongnya 2 nggak? Gelas kosong gue. Oh. Yang gede aja. Jangan lupa like dan comment, subscribe. Gelas kosongnya aja buat dia. Iya nih gue 2 ya? Jajan. Hah? Enggak, Bang, baru dikasih jajan nih. Baru dikasih jajan. Ya, makasih Tete ya. Thank you ya. Kameramen ambil aja sendiri. Ini buat kameramen satu nih. Oh nanti aja. Minum dulu kali Bang ya. Iya minum dulu gak apa-apa. Weh Pak. Pak Ustadz. Minum dulu bentar guys. Balik lagi gimana man? Iya, jadi menurut gua fasilitasi yang memang terlalu apa ya? Petahana itu paling dirugikan. Kayak Anies Baswedan gak dirugikan dong. wih, dia habis Bang masa jabatan. Masa jabatannya habis tapi dia punya kemesraan sama partai. Partai siapa Bang yang jadi masalah kan? PKS. Iya. Ya bisa jadi. Nasdem kemarin ketemu. Iya, bisa jadi ya. Arman selalu bilang semuanya bisa jadi, tapi tetap pasti akan kader partai yang memang didorong. Kita tahu secara bersama. Di tataran nasional semuanya pasti mengusung kader partai murni. Betul. Itu yang berbeda misalkan dengan kita melihat konstelasi daerah. Dia masih banyak sosok-sosok raja-raja kecil di daerah yang memang tidak terlalu patronisasi dengan partai. Indonesia masih kalau sering dibilang ya negara feodal, di daerah-daerah masih ada raja-raja kecil, tapi di nasional kekuatannya berbeda. Kekuatannya berbeda ya. Kekuatan modal, kekuatan partai, mesin politik dan lain-lain itu yang memang menjadi penopang. Nah, kalau misalkan kayak Pak Anies, kayak Pak Ridwan Kamil dia tidak punya patronisasi, hanya kedekatan. Saya kira, gua kira semua calon punya kedekatan emosional tersendiri dengan semua partai. Iya betul. Iya kan? Makanya Pak Wali Kota kita jadi ketua DPD kan wajar. Ketua DPW. Ketua DPW. Pak Wakil juga ketua DPW bro, Wih, baru siap. dilantik. Baru dilantik ya, walaupun udah lama jadi PJS ya. PLT. Karena ada RT di sana. Kok jadi gue tahu ya? Iya, orang tahu banget, padahal kader PDIP. Pak Ade Sumardi, hati-hati. Kadernya gak tertib. Wah, sebutin lagi. Itu bicara Pilpres. Menarik ya, berarti Pilpres ini. Menarik Bang. Apalagi kita tahu bottom up kan semuanya. Suara bawah ke atas. Sistemnya mendukung untuk bottom up. Relawan Jokowi juga belum bersikap lagi. Iya, relawan Jokowi belum mengarah kemana. Bisa jadi kan ini ngacak ulang. Ngacak ulang. Pecah nih. Pecah ulang. Relawan Jokowi pecah. Pecah. Ini bakal ngacak ulang. Karena relawan Jokowi belum tentu relawan partai. Iya kan? Belum ya. Belum tentu relawan Jokowi akan mendukung Puan. Iya. Besok Erick hari Thohir itu. walaupun ketua BSP bukan ketua partai. Iya ya. Oh nama Erick Thohir muncul. Menarik sih, di TikTok gua sering muncul. Di TikTok gua sering muncul, Bang. TikTok punya kekuatan politik. Ya? Wih, Bang, gila lu, iya. luar biasa. Cipta Kerja 6 Oktober, 8 Oktober, booming di TikTok luar biasa. KPK propagandanya TikTok. Iya benar. Aksi KPK luar biasa, Bang. TikTok, media sosial itu salah satu topang pendukung hari ini. Apalagi kalau misalkan 2024 belum selesai ini masa pandemi.
kan ada dua kemungkinan Pak. Kalau kita baca pilkada kemarin di masa pandemi, yang pertama adalah tingkat partisipasi yang memang sadar akan media sosial. Yang kedua adalah ya pasti yang akan sosok milenial dong yang akan muncul, yang banyak, yang memang berbaur, humoris, harmonis di media sosial dan lain-lain. Nah, berbeda kalau ada kesempatan yang lain, yaitu adalah petahana. Di Pilpres nggak ada petahana kalau Pak Jokowi nggak lanjut. Oh iya benar. Tapi petahana partai nggak masuk hitungan ya, walaupun PDI Perjuangan adalah pemenang pada saat itu. Nggak masuk. Konstelasinya akan berubah, berbeda sosok. Karakter kemarin begitu kuat kalau misalkan pemilihan pertama mungkin PDIP Perjuangan begitu kuat strongman-nya. Tapi berbicara tentang Pilpres, berbicara tentang sosok orang yang diusung. Karena melihat itu, setelah sosok barulah mesin politik apa yang memang bisa menunjang. Kunci selanjutnya. Berarti siapapun peluangnya punya peluang yang sama. Asalkan dia punya mesin politik. Jangan-jangan Bung Arman ke Ganjar ini? Enggak ya? Mau senior gua kan? Enggak ya? Gua tetap dalam posisi ya kita lihat aja nanti gitu. Kalau disuruh milih antara Puan dan Ganjar, Kalau disuruh Puan dan Ganjar sifatnya sama sih. Apa yang membedakan, Bang? ini kenapa makanya temen-temen gue rekomendasi lu secara politik. Lu politis jawabannya anjing. Ya apa yang menarik? Kan pilihannya cuma dua, Ganjar atau Puan. Ya Kalau disuruh memilih, kalau gua berbicara sebagai individu, kan gua hari ini mewakilkan dulu gua ketua cabang di Iya, Serang, benar. Pak. Kalau kita berbicara tentang satu skema misalkan, apakah dipilih Pak enggak Puan? ini mah kalau disuruh memilih berdasarkan kekuatan, tidak iniin lo ketua atau gimana, berdasarkan analisa. Lu gak presentator profesional Bang. Gak ada presentator profesional yang nanya, ini pilih Bapak, pilih siapa? Rocky Gerung gak pernah ditanya pilih Prabowo atau Jokowi. Soalnya gue sololit pesan ya. Lu makanya mempertegas sikap politik. Gak bisa Bang. Aduh, coba. Semuanya sama-sama kuat Kasih ya. SOP. Kasih SOP di penyiar. Gue dipesan soalnya. Gue dipesan. Jangan suka jahil. Ya kalau dipandang secara posisi gue sekarang, Bu Puan, kalau Siapa suruh Puan? milih gue nih, Bu Puan dia ngetuk cipta kerja. Betul. Pak Ganjar kendeng nggak beres. Bener. Ini gak ada yang Gua beres. juga Bang. betul. Ada lah. Banyak kan. Makanya, ya buat gue nggak ada pilihan yang alternatif. Walaupun memang pada akhirnya nama itu yang muncul ketika dicalonkan jadi presiden, mau Ya, nggak mau ya kan. Itulah. Geser kita ke Pilgub. Oke. Siap. PJS Pilgub ini kan habis 2022 ya, kalau nggak salah. Ya. 2021 aja udah di depan mata. 2022 bulan April. Berarti lumayan panjang nih PJS. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ke 2024 di bulan Februari ya hampir 2 tahun kurang lebih. 1 tahun 8 bulan 9 bulan ya. Waduh, menarik nih PJS. Apa yang menarik dari PJS? Yang menarik PJS siapa yang menentukan calon gubernur selanjutnya? PJS yang menentukan siapa calon gubernur selanjutnya? Bisa jadi dia yang mencalonkan diri. Karena PJS bisa diganti Bang sesuai undang-undang. Dia ke provinsi. Abang misalkan jadi PJS Betul. provinsi. Hari ini, besok diganti tuh bisa sama Mendagri. Waduh. Sesuai aturan ya Bang. Undang-undang pilkada dan pilgub itu ada. Berarti gimana Pak Tito ya? Gimana Pak Tito dan gimana Presiden? Pak Tito udah menyampaikan di rapat komisi 3. Iya. Komisi Gue baca 2. beritanya juga kok. Nah, Pak Tito udah menyampaikan kalau ini gubernur keputusan Pak Jokowi. Betul. Nah, tapi kalau misalkan bupati dan wali kota itu keputusan Mendagri. Tapi tim seleksi mengajukan 3 kayak pemilihan sekda akhirnya Bang. Sistematika lelang. Begitupun yang nasional, Mendagri mengajukan 3 nama. Tingkat madya, jabatan tingkat pratama 1 madya kalau nggak salah, 1 madya. Berarti skala sekda, sekretaris kementerian, terus dirjen dan lain-lain itu bisa dicalonkan, sekretaris kabinet dan lain-lain
itu bisa dicalonkan menjadi PJS. Berarti yang dari nasional yang bakal turun untuk jadi PJS ya? Iya, bisa jadi dari nasional Loh, karena emang tidak nggak ada orang yang mumpuni di tataran provinsinya untuk bisa kalau jadi PJS? secara jabatan memenuhi secara misalnya Pak Sekda. Pak Sekda, eselonnya ya? Esalon. Eselonnya. Dia masuk. Kadis. Kadis kalau enggak kayaknya tahun berapa ya Kadis ya? Tahun 1 masuk Kadis. Kadis masuk. Masuk lah Pak Kadis. Menurut Kadis ya? Bung Arman, Kadis, Bu Kadis tuh. menurut Bung Arman, sosok yang bakal kuat jadi PJS, Sekda, apa Kadis? Ada satu sosok lagi sebenarnya Bang, kepolisian. Waduh. Sebutin aja nggak apa-apa dah, nggak bakal di band ini gua. Namanya sih gue kurang tahu, tapi kepolisian memungkinkan kalau membaca dari stories. Kapolda, Kapolda. mantan Kapolda. Bisa jadi mantan Kapolda, bisa karena dia tahu geopolitik di provinsi Banten dan di provinsi Banten kayak gimana. Bisa jadi mantan Kapolda karena kan masih perdebatan walaupun misalkan polisian bisa gak menjabat jabatan publik. Oh bisa dong. Ini kan terjadi. Terjadi di Jawa Barat walaupun NKRI pertentangan. bukan negara kesatuan. Kalau Iya. plesetan junior gua, negara kepolisian. Jadi sub-sub bidang hari ini ya di sana letaknya. Bisa, Karena bisa. ngelihat dari Pilkada 2008 Betul, Jawa Barat, betul. daerah Sumatera kalau nggak salah, satu lagi dia dianggap jenisnya kepolisian dan itu bisa terjadi. Bisa. Dan melihat posisi Mendagri juga, melihat posisi Mendagri yang sekarang juga dari Korps. Iya, mantan Tahu. Kapolri. Iya, dan ada kemungkinan kan, makanya Ada. Pak Tito ini memungkinkan juga jadi calon pilpres. Nggak punya partai. Bisa, Ridwan Kamil punya partai Bang. Karena dulu Panglima juga nggak punya partai, akhirnya nggak jadi apa-apa. Beda Bang, fasilitasnya ada 172 kabupaten kota. Kalau setengahnya didudukin kepolisian, dia punya fasilitas yang luar biasa. Waduh, berat. Strategi. Waduh. Kayaknya Pak Tito jadi PDI Perjuangan. Bisa jadi. Kalau kata Sekjen Abang kan, Hasto, Anjing. Pak Hasto, Bu Mega tahu sosok yang terbaik, Iya, Bu. yang dicintai oleh masyarakat. Bener-bener. Kalau bicara Pilgub PJS, Sekda selalu digoyang bro. Iya, Sekda selalu digoyang. Sekda selalu digoyang Di secara posisi politis. Itu ngeri banget. Iya, Kayaknya susah dia untuk jadi PJS. sulit. Berat. Berat, tapi gak memungkinkan juga Bang. Kayaknya gue lebih sepakat ke opsi itu tadi. Iya, karena melihat Banten ya, Ngeliat Banten. dan urgenitas PDIP gak pernah menang. Anjing. Jadi gubernur. Sorry. Kemarin ada tanggal 21 Juni ngomong, ada 3 calon ya. Oh iya, Termasuk Pak Ade Komarudin, Pak Rano, sama Pak Jayabaya. Iya. Sampai hari ini Pak Jayabaya masih muncul namanya. Itu yang bikin gue bingung. Tapi lucu loh Bang, kalau bicara itu. Gimana? Karena di beberapa tahun terakhir belum pernah ada sosok dari Banten Selatan yang mencalonkan. Pak Jayabaya dari kemarin udah pernah jadi calon-calon mulu. Bakal calon Bang, bukan Iya, calon. bakal calon, belum jadi. Kan gue bilang calon. Gak pernah ada di Banten Selatan. Ada nanti. Pak Kalau Jayabaya. Pak Wahidin gak jadi, Pak Bu Iti. Iya sih bener ya. Tapi DM susah ya. Hah? Nah, Dewan Pertimbangan itu Belum susah. bisa. Karena ada ya Pak Gubernur kan. Isunya yang hangat adalah Pak Gubernur ingin nyalon lagi. Dia bikin polling sendiri. Katanya ada media yang ngomong gitu. Ya. Pak Gubernur membuat polling sendiri bahwa dia calon kuat untuk jadi pemenang lagi. Ya paling memungkinkan apa? Dan kemungkinan katanya bersanding kembali dengan Andika Azrumi. Ya itu bisa jadi. Cuman kan kemarin deklarasi Golkar, Andika Azrumi gubernur, bukan wakil gubernur. Iyalah, Erlangga presiden kok, Andika gubernur kok. Ya, Nah itu menarik tuh, coba. menarik. Kalau misalkan ya wajar Pak Andika pengen jadi gubernur ya wajar. Karena hasratnya muda. Iya, Terus yang kedua Golkar pemenang di pilkada kemarin. betul. Paneglang, Kabupaten Serang, Semua, Tangsel, semua, di Banten luar semua biasa gue ya. mengakui. Siapa lawan kita? Golkar. Ini semuanya mengakui Golkar Mm-mm. bangkit kembali waktu dilengsarkan kan. Golkar bangkit kembali dengan Bangkit suara kembali. yang memang luar biasa. Betul. Di Tangsel digempur. Kita tahu Tangsel masih siapa?
Tangsel Golkar. Wah, Lawannya banyak banget. Ring Banyak satu banget. nasional Ring semua satu lagi. nasional semua. Menang telak. Sampai pilkada yang lain nggak jadi sorotan. Iya. Redup semua. Redup semua. Gara-gara Tangsel doang. Oh. Apalagi kampanyenya ibunya turun sendiri kan. Walaupun ibunya nyalon juga. Iya. Itu gokil ya. Heeh. Itu gokil kalau baca pilkada kemarin ya. Golkar bro menang. Lawannya ring satu presiden semua kan. Iya. Keponakan Prabowo. Ada anak- dong Golkar yang kalah, Bang. Anak Ma'ruf. Golkar ada dong yang kalah. Siapa? Cilegon jangan lupa. Oh iya benar. Dan ketua ikut. Iya benar. Pak Wali Kota Cilegon nanti saya undang lah. Pak Heli. Luar biasa. Tapi kan beliau perjuangan politiknya dari gagal, mau nyalon nggak jadi nyalon, gagal di pileg, banyak kegagalan yang dibuat. Ini berarti. Akhirnya pelajaran. Bapak, abang harus terinspirasi dari Pak Heldi. Oh jelas, Nyalon aja terus. anjing lu. Nembak gua juga. Ya, gua nggak ada di Cilegon. Tapi ya sistemnya menarik loh pilkada kemarin buat Golkar. Iya, Kabupaten Serang. berkarya PKS doang bisa menangin ya. Bang, luar biasa. Yang lain kesana semua. Keras. Sama kayak Pilwalkot Serang kemarin, Oh. 2018. Luar biasa. Nggak banyak, Luar biasa. tapi Mas menang. Subari luar biasa. Ya, Haji. Gua dapat poin plus mulu bang gua. Anjing. Ya kalau bicara Kalau menurut lo, Andika Azrumi bakal jadi wakil lagi apa enggak? Karena kan banyak orang ingin lagi WHA. ada juga Rano Karno bang. Rano Karno ya, Rano Karno mungkin masih pengen? bang. Pileg kemarin dia suara terbanyak bang. Iya benar. Gila lu. Kesayangannya Mega kan. Bang. 3 calon dari PDIP diselamatkan di pileg kemarin di Banten. Iya benar. Kita tahu PDIP di pileg kemarin ancur-ancuran. Betul. Rano Karno menyelamatkan di Tangsel 3 Di calon Kota dari Serang PDIP. aja 2 kursi lepas kan. Iya. Di Banten ketua dewannya nggak jadi. Iya, ketua DPD-nya nggak jadi. Iya. Aduh. Tapi diselamatkan sama Rano Karno. Tapi menarik. Siapa yang nanti bersanding sama Rano Karno? Kalaupun Rano Karno Biasa akan dicalonkan bisa lagi. juga emosional dari pilkada pilgub sebelumnya terbangun lagi karena Rano kan AA. Rano AA. AA bakal wakil lagi. Bisa jadi bang, nggak ada yang nggak memungkinkan. Kan dia udah pengen jadi gubernur. Ya sekarang kalau misalkan AA jadi gubernur, konfrontasinya dengan siapa? AA terlalu mudah. Banten yang dengan kultur yang kita tahu lah bang, kultur Banten kayak gimana, dia selalu menghormati orang tua yang menjabat. Memungkinkan nggak fasilitas agak? Golkar itu selalu orang yang memang gue pikir dalam konstelasi pilkada dia yang memang paling realistis mencalonkan orang dan menduduki orang. Kayak misalkan Pandeglang, Tanto gak dipaksa jadi lawan ibu tuh, Enggak. iya kan? Padahal kan memungkinkan Diredam. fasilitasnya Diredam. diredam. Terus ditangkap, walaupun dia menang dia tetap dari posisi yang memang sama. Iya benar. Kang Pilar ya. Kang Pilar, Kota Serang doang ya kemarin memasakkan diri. Kesalahan calonnya itu. Kalau gua berkomentar sedikit kesalahan calon. Iyalah abang yang lebih tahu dari Pilwakot kemarin kan. Kalau Golkarnya kuat. Golkar itu Golkarnya kuat. luar biasa Golkar itu. Luar biasa bang Golkar. Rano AA. Waduh, gua menyikapinya nggak berani. Tapi saya Arman Kira nih bang, kalau aku paling memungkinkan dari semua gonjang ganjing jarang yang menyentuh Pak Wagub. Dari semua isu bahkan, Iya, ya kan? kagak ada. Pak Wagub selalu dalam posisi yang memang Aman. aman, tracknya aman, dan itu yang paling Safety reading dia. safety reading dia. Dan kita tahu sifat Pak Wagub terhadap loyalisnya kuat. Kuat. Pak Wagub nanti saya undang di konten saya Pak Wagub ya. Masuk lagi nih. Pak Wagub kuat. Terus ya Pak WH memungkinkan karena dia petahana.
Oh, gue nggak sepakat sih. Gue personal nggak ke Pak WH. Ya Allah bang, udah sih. Ayo kita bangkit lawan COVID. Gue paling seneng bang nyanyi lagu itu. Ada kawan gue, Pak WH sudah tua lah kan. Iya, bapak udah tua lagi. Bapak udah tua. Ya, Pak WH. Iya. Semoga cepat sembuh Pak WH yang sedang kena COVID hari ini. Enggak diundang. Enggak. Kena COVID kan positif. Gue repot. Jadi udah Pak WH. Jadi undang. Anjing. Ini, aduh. Siapa lagi sih calon? PKS punya calon katanya. Dia akan memaksakan kadernya. Dari dulu juga kayak gitu kayaknya bang. Maaf ya PKS dari dulu dia kayak gitu mulu. Gerindra punya Pak Desmond. Wih jelas. Pemenang pertama di pileg bro. Bu, Geraden Desmond Maesa masih ajak. Edan. Ya, Gerindra punya Pak Desmond. Banyak lah Punya sosok Pak Banten. Desmond. Paling menarik Banten. PAN punya Pak Yandri, tapi Ya. sampai detik pilgub kemarin pun Pak Yandri nggak nyalon. Ya. Nggak nyalon di gubernur. Masih nyaman di Komisi 8. Masih zaman di Komisi 8. Katanya mendengar-dengar ya gengsinya di menteri lah. Gengsinya di menteri. Jadi Walaupun juga kebiasaan juga jadi ketua MPR gak jadi. cuman kalau Pak Desmond ada berat. Isu yang beredar adalah bahwa Pak Desmond bukan orang Banten. Seminimal dia nggak lahir di Banten. Dia dapil Banten, bisa jadi. tapi menang akhirnya di Berarti Banten. Pak Yandri juga gak akan bisa dong. Iya, dia orang Lampung. Palembang bang. Lampung. Palembang. Oh, bukan Lampung. Bukan Palembang dia. Kok Civitas Lampung apresiasi banget ya? Gue kira dia orang Lampung. Putra daerah. Masih satu rumpun lah. Iya, dia Lampung. Di Lampung dia luar biasa namanya. Iya kenapa dia gak di Lampung? Tapi di sini juga suaranya gede juga ya. Iya, gede. Nomor 2 dia. Iya. Nomor 2. Tapi tetap Parahno yang juara. Anjing. Di bantai episode. PAN, PKS, Golkar, sudah Gerindra, P3, P3. Tiga. Kok Haji Subari masuk bursa? Gue pura-pura nggak tahu aja ya. Padahal gue menginginkan. Gimana abang pesanannya Ron harus ngomong apa? Anjing. Anjing, gue lebih seneng bercanda daripada ngomongin ini. Iya, bagi lo ngomongin politik sama gue ya gue bercanda bang. Kan jadi konten doang. Ya enggak dong. Oh enggak, tetap Ada berbobot isinya ya. dong. Ada isinya dong. Karena politik nggak harus serius. Politik harus dibawa dengan bercanda. Bener. Kalau orang yang terlalu serius juga nggak asik kan. Iya, nggak menang mulu soalnya serius-serius. Anjing. Itu pesan gue satu waktu lu kemarin. Iya benar. 2019 bang yang serius-serius. Ternyata gue serius ya. Iya. Kalah gue. Anjing lu. Lawan gue kan raja boy. Ya abang milih dapil di situ. Dua raja lagi. Tanggung. Pak Bambang sama Kang Ali Suro kan ngeri-ngeri tuh. Sekarang jadi komisaris ya. Satu Iya. ketua DPC. Luar biasa. Luar biasa. Ketua DPC dari dulu juga ketua DPC. Iya. Tapi kan turun kasta. Haji Subadi Solo ini masuk dari daftar Cagup apa Cawagup? Ini cawak. Karena rata-rata ketua DPW adalah pimpinan partai hari ini. Ya. Di tataran DPW. Nah, Pejabat daerah juga pimpinan partai. karena dia nggak punya fasilitas tadi gue bilang bang. Kalau dia untuk mencalonkan lagi kayak misalkan kita baca lah Bu Iti setelah habis masa jabat mau kemana dia? Mau karir politiknya putus 2 periode. Dia harus jadi ketua partai. Ketua partai. Mas Subadri, Saprudi, Pak Subari baru lagi kan ketua DPW. iya, dia harus punya fasilitas kendaraan politik. Walaupun dia punya wali kota. PKS bukan pejabat partai, Nah. bukan pejabat daerah. Itulah yang paling unik. PKS siapa yang jadi pejabat daerah di Banten bang? Tapi di media dia selalu ngomong, saya akan optimalkan kader partai. Di Pandeglang juga dia ngomong gitu kemarin. Oh gitu. Saya jangan tutup ibu untuk menjadi bupati kalau tidak wakilnya di PKS. Waktu pilpres juga gitu kan ngomongnya. Maaf. Tapi kan gue berbasis media bang. Gue baca-baca di berita. Mereka Iya, selalu bener. intervensi untuk itu, Iya, tapi gak jadi. Polanya tetap sama. Tapi bisa juga PKS membuka peluang karena kita besar lah. PKS mempunyai peluang yang besar.
dengan siklus yang memang hari ini terjadi di Provinsi Banten. PKS salah satu solutif, apalagi kalau misalkan kita lihat yang memang menjadi poros oposisi ke pemerintahan. Banten cukup besar poros oposisinya, Pak Jokowi kalah di sini. Betul. Dan PKS ya memang Kalah telak. yang menjadi fasilitator sampai hari ini. Kalau Gerindra sudah merapat, Mm-mm. PAN sudah merapat, dan orang-orang yang memang partisipasi yang memang tidak mengharapkan Pak Jokowi waktu kemarin 2019 dinaungi oleh siapa? Ya PKS. Bukan dong, PKS, PAN, Demokrat, Gerindra, empat partai di Banten ini. PAN merapat lah bang. Tapi di sini enggak. Bisa jadi. Di sini enggak. PAN itu partai. Di sini maksud gua di Banten. Kita bicara Pak. Kalau tadi kita bicara Banten, Pak Yandri masih panduknya masih di sini. Masih di sini. Nah itulah, jadi mereka jadi naungan partai-partai itulah. Tapi kalau ngelihat siklus kemarin kan lebih condong dekat dengan PKS gitu. Betul. Ya kan? Jadi makanya PKS punya mungkin kan basis itu cukup besar di Provinsi Banten. Tapi kayaknya ya Bu Iti mah gimana Bapak dong? Gimana Pak WH? Gimana Pak AHY? Iya benar. Tapi kan Pak kemarin AHY gimana Pak WH? agak lucu juga. Ya Pak WH gimana Pak AHY loh bang, pimpinan partai gila lu. Agak lucu. Agak lucu karena dengar isu nih, gue gak tahu bang, gue harus validasi nih. Bener gak PWH kemarin jadi Dewan Pengarah Jokowi di Pilpres? Katanya ada. Ada. Gue juga dengar itu. Padahal kan ada Demokrat kan. Oh. PWH emang selalu jadi yang gak terpimpin ya. Sial lu. Aduh. Cuma intinya saya nggak sepakat kalau WH jadi gubernur lagi sih, pribadi, personal. Semua warga negara punya kesempatan itu semua sih menurut. Kalau saya Andika Azumi for gubernur Banten. Saja. Pak Andika ya sosok yang Kalau saya membaca peluang itu ya, Ya. Andika Azumi gubernur Banten. ya Walaupun hari ini loh bro, hari ini WHA terus yang digumur asli. Gua kaget, kok buru-buru amat bikin WHA terus. Kenapa? Ya, kehilangan lagi bang, siapa aja yang jadi wakilnya? Siapa lagi? Berapa kali ya? 2 minggu ini nih gue selalu di melihat media WHA. Lu nggak capek bro? Gue gitu. Gue capeknya lihat IG Dinkes, Kenapa? fotonya WH terus. Bawa info COVID. Ya Allah, virus semua lu cek dah bang, sumpah. Kemarin dinaikin sama Serang nih kalau nggak salah, info Serang dan lain-lain. Anjing bener juga. Jadi seolah-olah nggak mau dipisahin. Gak ada spanduk yang terpisah. Ya Ridwan Kamil selalu sendiri. Iya. Ganja selalu sendiri. Waduh. Ini doang ya. Ini doang yang nempel terus. Sampai desain spanduk tuh di Info Dinkes Provinsi Banten sama semua. Itu kocak sih. Memang Armannya luar biasa. Bukan bang, itu Selalu guyon punya- aja. Iya, selalu punya informasi yang valid. Info Dinkes lucu. Informasi COVID, orang nyari vaksin kan lihatnya pasti Dinkes kan. Iya. IG Dinkes. Ini WHA. Fotonya ya. Semua harus set dulu kita kalau mau lihat dari vaksin, sial. Itulah. Jadi gitu bang, kalau Pilgub semua punya peluang. Apalagi PJS-nya begitu lama. PJS-nya 2 tahun. 2 tahun, setahun, 2 tahun. 9 bulan. Iya. Itu PJS-nya lumayan lama bang. Dan semua orang punya peluang. Dan kita rata-rata kalau misalkan Banten kulturnya adalah kepala daerah semua rata-rata pimpinan partai. Betul. Ketua DPW. Ketua DPW. Dan itu memang menjadi satu fasilitator yang memang menarik. Belum lagi sosok-sosok yang memang punya privilege tersendiri di luar partai. Karena kita tahu Konstitusi Nasional dia nggak hanya berbicara tentang privilege pribadi, tapi juga fasilitator partai. Betul. Tapi di Provinsi Banten dia banyak juga orang-orang yang memang punya privilege pribadi dan bisa mencalonkan diri. Bahkan partai yang mengikuti mereka gitu tuh. Itu yang menarik dari Provinsi Banten. Banten selalu punya raja-raja kecil di setiap daerahnya. Berarti Pak Saprudin nggak menutup kemungkinan juga jadi cagup. Nggak menutup kemungkinan. Karena dia PJS kan, Iya. 2023 dia. Iya, karena tidak menutup kemungkinan. Semuanya bisa. Pak Saprudin juga kemarin kan ada desas-desus Tipan begitu kuat Pak Saprudin mencalonkan sebagai Pada saat raker Gubernur. kemarin juga gitu. Dibilang, Musmil kan. juga dibilang bahwa PAN akan mengusung Pak Saprudin sebagai calon gubernur Banten. iya, karena lebih memungkinkan dari Kemarin mereka baru rakeril juga kan. iya. Penguatan
tiga besar katanya. Nah, Katanya, ya gue nggak tahu ya. Karena 3 besar di Banten udah ketahuan siapa. tapi yang kita tunggu-tunggu PDIP lah pasti. Sosok siapa yang dia bakal calonkan? Itu Tadi yang kan sosok disebutin menarik. Rano Karno. Ya kan ada Rano Karno, ada Pak Ade Sumardi Masuk. terus ada Bapak Komisaris kita Pak Asep Ramatullah masuk. masuk. Oh. Dia bakal nyalon gubernur, bukan nyalek lagi. Nggak tahu lah kalau itu bagaimana putusan Pak Asep. Gue bukan petugas partai bang, lu yang petugas partai. Pakai nanya lagi. Siapa? Tapi kalau dari segi kekuatan mah kayaknya Pak Rano lah. Kalau bicara kekuatan suara ya, Penyelamat, apalagi kan anak saya kan. Nggak ada yang bisa intervensi partai selain Ibu Mega memang. Hanya Pak Rano. Parah. Memang ya sosoknya memang kita tahu lah. Hasil prestasi Pak Rano luar biasa juga. Dicintai di Banten Selatan walaupun dia orang Tangerang. Menang loh. Banten Selatan gila ya. suara Kemarin? wih, Pembangunan WH aja cuma sedikit suara di sana. WH. Gila. Lah itu proyek nasional siapa yang ngejebolin? Iya. Terus jalan Malingku tuh yang bagus itu tuh. Betul. Keren banget itu. Sumpah. Dan kita tahu lah Banten masih terpetak di soal situ kan. Fasilitas yang memang harus dimadai dan lain-lain. Putaran kampanyenya menarik banget kemarin. Berapa kilometer gitu. Dibuang betonisasi. Edan. Tapi memang dibeton kan? Fakta itu nggak bisa dipungkiri. Dibeton. Ya walaupun nggak tahu isi betonnya apa. Ibu bagian Tapi dibeton. Gue mengapresiasi tentang betonnya. Memang betul beton. Gitu loh. luar biasa lah. Makanya menang kan? benar. Yang lawannya juga begitu. Padahal lawannya menarik ya kemarin ya. Milenial. Anak. Iya. Milenial dua-duanya. Muda, seger. Menarik kemarin. Jangan lupa like dan comment, subscribe. Sampai harus merelakan loh. Iya. Dia kan punya kursi. Iya. Dewa juga kan. Keluar loh. Kata pribadi negara ini bocas juga dia tipis doang menangnya. Aduh, gua kira bakal gede tuh bang di pojok. Gak bisa. Soalnya kan siapa yang tahu bapak. Keluarga itu kuat banget di pojok. Keluarga gunung. Gunung semua kan punya dia. Ternyata nggak menang lebih ya, nggak tinggi menangnya. Kemarin baru sowan itu Pak Wali. Ada di media. Terima kasih atas soalnya Bapak ke rumah kediaman saya gitu. Pak Eki. Oh sebut nama. Anjing, gue nggak nyebut nama. Lu sebut. Ya ada kok di media orang Iya, dia benar. bawa juga ada. Iya, Apa yang kita disembunyi-sembunyiin? Ini baru ketemu Pak Topik juga sama Pak Wali Kota. Itu ngebahas apa ya? Ya nggak tahu lah bang. Kayaknya pilgub. Bisa jadi. Karena Pak Aten mau nyalon lagi katanya. Dia kan sempat masuk bisa bakal calon. Makanya memungkinkan. Cuma nggak punya partai. Nah itu kita banyak sosok yang memang nggak punya partai juga. Tapi itu udah di Demokrat. Sempit banget Demokrat ya. Bukan sempit, banyak calon. Tapi ujung-ujungnya Wahidi Alim. Iya. Wahidin Alim udah itu doang. Semoga Bu Itil ngelawan ya, biar lebih menarik. Ada yang menarik. Jadi katanya pertarungan perempuan Ah ini nih. yang dimunculkan. Gua selalu menarik kalau bahas Banten masalah Jadi- perempuan. Jadi ada gua ngeliat status, tapi anehnya Bu Airin itu di kup untuk dijabat. Gua pernah ngobrol, baru kemarin belum lama, wah sayang amat bang, Bu Airin malah dijabat. Kenapa nggak dibantenin sekalian biar pertarungan para wanita? Kayak. Bu Nur Eni, Bu Iti, Bu Irna, Bu Airin bertarung semua di pilgub. Katanya begitu. Tapi gua dengar isu Bu Airin dijabar. Bu Airin dijabar tuh. Serius. Ya. Isunya dari lingkungan lah, bukan orang lain. Ya, dia Bu Airin dia sosok yang memang menarik ya, Bang. Menarik dong, yang menangin pilkada Tangsel loh. Iya loh, dan kita tahu sosok kita setelah Pilpres ada tuh pertemuan Pak daerah milenial dan Bu Airin hadir di sana. Ada Hadir. Keluarga Andil, Karena Raja calon menteri Anies. juga Bu Airin. Iya. Dan Bu Airin selalu menjadi sosok yang fresh menurut gua. Dalam tanda apa nih? Fresh ini maksudnya make up atau fresh pada saat Fresh inner dalam beauty? kepemimpinan. Oh iya, kepemimpinan. Karena kita gak selalu menarik kalau misalkan lihat Bu Airin yang memang
gaya-gaya milenialnya ada tapi birokrasinya tetap melekat. Jelas. Bu Airin, dia punya karakter tersendiri. Dia punya protokol kerja sih. Iya, itu yang memang paling menarik dalam Bu Airin. Kalau misalkan kita ngomongin Bu Airin, kalaupun misalkan digeser ke Jabar, dia akan selalu cocok. Dan kalau misalkan kita lihat, Bu Airin bisa jadi kayak Adian dalam PDIP. Masuk. Dia selalu jadi fleksibel, dimasukkan ke sana. TikTok dia, TikTok. Kayak Bu Risma, mau dilempar ke sana juga Masuk. bisa kerja. Pembangunan karakternya kuat, Betul. posisinya selalu tepat. Betul. Bu Airin, dan Banten punya Bu Airin. Dan sayangnya Bu Airin tidak keluar namanya di Jabar, di Banten. Di Jabar. Dan itu aneh kenapa harus di Jabar. Masuknya di Jabar, enggak di Banten. Karena di Banten ada Andika Jurumi. Di Banten ada Andika Sekjen itu Jurumi. menarik juga. Kan udah ada banyak tuh. Jadi Iya. yang ditimbulin wasekjennya. Bukan Pimpinan wakil pusatnya, gubernurnya lagi bukan ya. wakil gubernurnya Walaupun lagi. teman-temannya tuh wakil. Anjing. Iya bang. Ya Bu Airin, gue kira kalaupun misalkan digeser ke Jabar, ya pasti gue menyayangkan. Ke Jabar dia digeser. Iya, tapi kan dia sosok yang fresh menurut gue. Kayak karakternya menarik untuk diulik Bu Airin. Gue ngobrol dengan beberapa senior, termasuk yang kemarin baru acara juga. Bu Airin itu adalah sosok yang memang paling, kayaknya rutinitasnya Bu Airin menarik. Ngelihat karakter perempuan ya. Salah satu calon menteri kemarin kan. Iya, Cuman ya gitulah. dinamikanya panjang. Iya. Karena menteri itu tataran atas. Golkar pusat yang menentukan. Ada Sedangkan lagi bang, Airin satu baru- yang dia tadi bilang sama abang, apa? calon wagub Tawarano Karno kemarin. Mbak Ibu Syarif Iya lah, ketua PBM sekarang dia bang. luar biasa. Kenapa dia nggak Pak disebut? Mbak Mulya Syarif, waduh nggak tahu ya. Dia nggak punya partai. Walaupun kelekatannya adalah Nadatul Ulama. Ada tuh lama ketua MA sekarang. Betul. Dan itu memang Mata punya Anwar. masa pasti. Masih konkret. Kan kemarin juga jargonnya Rano Emas. Iya. Kan ya Allah, Pak Mbay dia punya privilege, dia punya kesosokan tokoh Banten, salah satu pendiri Banten. Kita selalu lupa dengan hal itu. Dia ketua MA nasional Hari ini. hari ini. Matau Anwar adalah salah satu organisasi Islam tertua, bahkan Tertua lebih dan tua daripada terbesar. Nahdlatul Ulama. Betul. Dan kita tahu dia punya karakter tersendiri, luar biasa. Punya Dan karisma sendiri. karisma tersendiri dan kebantenannya melekat dalam Pak Mbay. Dia bisa jadi sosok juga untuk dicalonkan di gubernur Lagi-lagi ataupun partai misalkan tuh. jadi calon alternatif, Calon alternatif independen berarti. Non partai. non pender Wah, ataupun berat. misalkan disanding jadi wagub. Berat. Kalau calon alternatif tanpa partai berat. Berat bang, tapi kalau misalkan lihat tiba-tiba kemarin jadi wagub, Itu kan Calon diusung wagub? sama partai. nah bisa jadi Banten kan hari ini suka kekurangan sosok, ujung-ujung sosoknya banyak, merucutnya jadi dikit juga. Iya, betul. Karena berbicara partai suka ocok dadu partai, alternatif dia calon, ambil dari tokoh Banten, Pak Mbak yang salah satu hari ini tetap konsisten muncul. Salah satu tokoh agama yang konsisten juga dalam garis politik sekarang Pak Mbak. Waduh, gua acak-acak lagi nih peta. Gara-gara lu gua ngacak peta nih. Gua tadinya nggak memunculkan nama Pak Mbay di dalam daftar pemetaan. Iya, Pak Mbak kan selalu jadi emas yang tersembunyi. Betul. Buat gua selalu jadi calon alternatif. Misalkan muncul Pak Wagub nyalon, Pak Andika nyalon, Pak WH nyalon, Pak Rano nyalon, pasti pusing dong nyari P2. Iya, betul. Dan pasti ada Pak Mbay muncul di sana. Dan misalkan partai-partai yang memang telat mengusung misalkan bisa jadi mengusung Pak Mbay. Karena karakternya yang muncul, eksistensinya muncul lagi Pak Mbay sekarang. Bukan muncul lagi, emang muncul terus gak pernah redup. Oh, itulah jagoan Pak Mbay, luar biasa Pak Mbay. Sampai kemarin juga masih ada di kegiatan. Salah satu pimpinan kedinasan kan ngomong, Bapak Mbak ini ada di mana-mana. Pak Mbay yang masih konsisten berjuang untuk Provinsi Banten. Betul. Untuk masyarakat Provinsi Banten, dia juga yang memang menjadi tokoh Banten yang memang masih eksis hari ini. Salah satu pendiri Banten yang memang masih eksis. Makanya jadi alternatif sendiri Pak Mbay muncul di permukaan. Rumahnya kan dekat di situ. Hmm. Udah pernah main? Kalau silaturahmi dia sebagai tokoh Banten pernah juga. Pernah ya. Karena mau tidak mau sebagai ketua cabang ibu kota provinsi Mantap. ini gue harus sinkronisasi kan mau gak mau, meminta pandangan, meminta arahan, sungkem lah bang, puter Banten lah. Nggak muncul nama itu di gua.
Tapi masuk Pambai. dalam radar gua. Masuk ya? Masuk. Pambai sebagai calon alternatif. Bisa jadi PDIP bingung akhirnya Pambai yang diusungkan. Kemarin lagi dong, kejadian kemarin berarti Rano Emas Bisa jadi Parano mau nyalon gubernur atau tetap konsisten di DPR RI, konsisten dalam berkarya dan lain-lain. Tiba-tiba Pak Mbak yang memang dimunculkan. politis banget lo ya. Tapi gue tetap bingung sama Parano. Itu lucu bang, Parano kemarin waktu pilek. Kenapa? Lu lihat gak sih Parano kampanye? Enggak. Gue orang bikin film di Jerman tapi menang. Mesin ya boy. Gila ya, menarik ya. Mesin ya gila. Dan walaupun Pak Mbai dia gak punya partai, dia punya kedekatan emosional bukan sama pimpinan daerah partai loh bang, sama pimpinan nasional. Terus kalau bicara Pilwalkot juga menarik. Ya, Itu gimana? 1 tahun, kurang lebih 1 tahun dia. 2023 kan habis. ada beberapa sosok yang memang booming ya dibicarakan. Ketua DPC Golkar, Mengulang kesalahan yang sama. ketua yang sekarang wakil DPRD, dia punya jabatan politik juga mengulang kesalahan yang sama menurut gua bang. Hah? Dia sekarang punya jabatan publik di wakil Oh iya ketua benar. DPRD. Beda dengan kemarin ya. Kita Iya. punya jabatan. Gerindra punya calon. Ketua DPRD yang langsung. Iya. Kemarin bilang nggak mau nyalon. Ya. Dulu bilang nggak mau nyalon. Masih ada waktu 3 tahun lagi bang. Benar. 4 tahun lagi. Untuk mengubah pikiran. Petahana, wakil wali kota. Kata Pak Sabrudin dia bukan petahana karena dia di PJS kan. Ada tuh di media. Sorry ya katanya. Saya bukan incumbent katanya. Gak jago apa itu. Serius, ada itu di media. Iya, itu ada di media. Tapi kan ya walaupun bukan incumbent, dia gak menolak untuk dicalonkan lagi dong. Betul, ketua DPW. Ketua DPW. Terus banyak juga sosok-sosok independen yang memang bermunculan. Oh, independen bakal main lagi ya. Kota Serang, kalau melihat kaca kemarin independen bisa mencapai. Kenceng sih. Di syaratnya gak banyak, Bapak KTP-nya. Iya, kenceng memang. DPT-nya kecil. Yang ungu itu ya kemarin. Iya. Dan pasti banyak lagi sekarang kalau independen yang bermunculan. Pak Subardi kira-kira di mana? Hitungan realistis sih harusnya Kota Serang. Wali Wali. Kalau dia apa wakil? merawat partisipan yang memang lebih kuat. Kalau misalkan lihat pertarungan, ya kita tahulah, gak usah terlalu disembunyikan. Sekarang Kota Serang dua matahari kembar dalam satu kebijakan politik maupun publik. Pemilihan sekda aja ribut. Oh, emang ribut. Iya, dan memungkinkan Pak Wali ketua partai, Pak Wakil ketua partai, Dua-duanya ketua partai. dan punya fasilitas Berarti dua-duanya misa nih, nggak nyatu. Ya, Dua-duanya nggak bisa nggak nyatu. kalau ngelihat dari prestasi sih kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Tapi nggak tahu kan politik. nggak tahu politik. Menarik kita bahas politik ya. Semuanya punya dinamika sendiri. Nasdem bakal nyalonin wakil kayak wali kota nggak itu? Ada sosok yang menarik sih dari Nasdem. Pujianto. Gak usah lo sembunyiin, udah pasti nama keluar itu nama. Sosok milenial itu jadi Kemungkinan bakal gue undang Pak Pujianto. Dia juga YouTuber dia tuh. iyalah, undang lah. Bang Puji, ketua komisi kedua itu menarik untuk dibahas karena dia kawan di histori Koyo, ya. Agak menarik diskusi dengan dia. Vulgar, terbuka, Humble, humble, humanis, humanis. cocok jadi pejabat daerah ya. Nggak tahu Pimpinan juga. daerah ya. Ya cocok lah. Tapi kan semuanya tergantung masyarakat Kota Serang. Gue bukan KTP orang Serang, Bang. Oh iya, lu orang Bogor. Orang Sukabumi. Nasdem punya sosok yang menarik. Nasdem ya. Apalagi 4 kursi kan, 4 kursi. suaranya teruji. Naik dia. Naik. Suara Naik terbanyak dia, Kota dia Serang kan nih kalau nggak salah. Enggak dong. Siapa yang paling terbanyak? Golkar lah. Enggak, maksudnya dari calegnya. Oh nggak tahu gua. Tetap Golkar dong. Dia 7 kursi Golkar. Dia 7 kursi, tapi kan kolektif itu Bang. Iya. Tapi kalau sosok sendiri ya, Oh nggak tahu gua. Nggak ngikutin. kalau nggak salah dia deh. Oh dia. Harusnya dia jadi Oh, pimpinan dapil dong. terbesar. Iya kali. Dapil terbesar, dia pimpinan komisi kan sekarang. Di dapilnya dia suara terbesar. Ketua partai apa? Ya, banyak Bang sosok yang menarik di Kota Serang. Yang memang udah bermunculan kan mungkin PJS yang memungkinkan siapa? sekda mungkin, kalau nggak dari provinsi biasa.
Kalau nggak tahunnya dari kadis-kadis provinsi. Kadis-kadis provinsi. Iya, karena kadis-kadis provinsi kan udah masa Eselon ya. udah ya eselon. Yang kedua udah banyak juga masa jabat yang memang udah berhenti. Bisa jadi dari kepolisian juga. Polisian lagi. Emang gak bakal jauh-jauh polisian ini ya. Bang, sukses program nasional yang dilihat. Oh iya. Gue mah terbuka aja bang. Hari ini program nasional kadang kan gini. Presiden itu sulit untuk menyampaikan satu misi kerja atau program nasional ke bawah karena berbenturan dengan kejabatan politik di daerah. Nah, dengan diubahnya PJS ini, maka kan program nasional memang diturunkan. Maka orang-orang yang ikut dengan nasional, makanya keputusannya di Mendagri, di Presiden, walaupun memang undang-undang mengatur seperti itu. Dan skemanya selama 2 tahun pasti suksesi nasional. Dan kota Serang kita tahu PDIP dan beberapa partai loyalis Pak Jokowi kayak gimana. Walaupun Golkar tetap ajak, Golkar tetap tinggi bro. tetap tinggi. Dia 7 kursi. PD yang kemarin turun, gue mengaku itu 2 kursi hilang kan. Ya itu kesalahan abang lah. Anjing. Gue kader bawah. Gue kader bawah. PDIP kader wong cilik kok. Gue segini bro. Itu bang. Jadi QR code selalu jadi yang menarik. Apalagi memusnah KNP ini. KNP selalu jadi alternatif yang menarik. Oh belum beres. Agustus rencananya. Tapi udah ribut-ribut aja. Ya. Kemarin gue lagi nongkrong di stadion, ribut-ribut. Woi dukung KNP siapa? Waduh kata gue. Udah jangan dukung sini. Gue denger gue ketawa kan. Lo goblok. Jangan lupa anaknya Pak Jamal selalu jadi sosok yang menarik juga. Ketua HIPMI ya. Ketua HIPMI. Udah. Wah itu menarik sosok pres itu. Ketua HIPMI itu salah jadi sosok yang menarik. Kenapa? Menurut gua kota Serang dengan perkembangan modernisasi yang memang begitu kuat, jadi kota yang memang transit, ibu kota madya dan lain-lain, sosok muda selalu dirindu-rindukan. Apalagi sosok yang bermunculan ini sosok-sosok lumayan berumur ya, nggak terlalu berumur sih, masih muda tapi sosok yang lebih muda juga memungkinkan untuk kota Serang. Udah nyalon di mana? Di KNPI kan? Bisa Bukan jadi di luar wali kota. Waduh, gue nggak tahu ya. Gue belum berani komen hari ini. Sorry bro. Ya, Bang Uda sosoknya menarik bang. Ketua HIPMI. Sekarang kalau misalkan dia merapat ke KNPI, ketua KNPI. Kalau jadi ketua KNPI kan belum. Iya. Tapi ada kemungkinan. Dia punya kekuatan. Dia punya satu pembuktian bahwasanya dia tokoh muda Provinsi Banten bahkan. Bukan tokoh muda kota Serang lagi, tapi tokoh muda Provinsi Banten. Dan itu memungkinkan besar. Sebagai tokoh muda jadi sorotan, anak tongkrongan, Masuk. Anak kopi. Dan kota Serang ya memang kita lihat siklusnya di sana. Iya. Tapi kalau ketua KNPI gue mungkin sepakat. Tapi kalau untuk calon wali kota gue belum masuk tuh. Nggak di radar gue tuh. Gue selalu kota Provinsi Banten khususnya bang. Ya kita Arman selalu bilang pasti akan ada sosok-sosok yang menarik untuk dibicarakan sebagai calon. Gue gak mungkin dong mengendorse dan lain-lain. Iya, betul. Tapi tahun ini mungkin loh, menurut gue sebagai orang yang memang ya ngobrolin politik ya gak pernah serius. Iya. Ngopi-ngopi ini menarik loh. Ini karena muda loh. Kota Serang identik dengan kepemudaan, dengan masyarakat kaum mudanya yang memang begitu eksis. Kita lihat stadion begitu luar biasa, yang main BMX dan lain-lain yang kemarin viral lain-lain. Iya. Khusus skate. Iya, dan tokoh muda ini yang memang kayaknya jadi alternatif nih. Dilihat selalu ibu kota, karena ngelihat dari misalkan kita ngelihat ibu kota provinsi yang lain selalu dipimpin dengan sikap yang memang milenial. Bandung. Betul. Terus kita misalkan geser ke Jawa Timur. Berarti kota Serang ini kayak kota metropolitan hari ini. Harusnya dia harus dipimpin dengan, harusnya kaum mudanya melek dengan politik. Belum udah banyak kok yang mulai. Ya kan? Udah banyak. Kayak Abang misalkan. Terus Bang Jaro. Jilat bos. Ya, Dan lain-lain. Dia sosok muda yang memang mencalonkan diri dan melek terhadap politik. Dan kota Serang menurut gue Bang Jaro nanti masuk tuh. P3. Bang Jaro kopinya belum nyampe ke ketemu. gua. Ngajak ngopi mulu gak jadi-jadi. Iya bener. Gue WA juga Jaro nggak ini. Bro kapan kita tag Pak Dewan? Gak dibalas, luar biasa. Sibuk. Kades, pemilihan Kades kayaknya. Pilkades. Iya. Arman nggak sudah sibuk masuk. Pilkades? Hah? Arman nggak sibuk Pilkades? Enggak lah. Nggak ada
yang calon-calon kades nggak ada yang take over. Gue bukan partai politik bang. Tapi Artinya, kalau menciptakan gagasan untuk desa, game ini sih mengawal itu. siapa tahu kan lu yang membuat sebuah skema, lu bakal menang kalau begini gitu. Enggak lah. Enggak ya. Enggak. Memang nggak salah gue mengundang dia hari ini di konten. Ya makanya tadi balik bang ke Bang Udra itu ada sosok alternatif yang menarik buat gua. Bapaknya punya privilege, Masih anggota dewan. masih anggota dewan. Tantenya ketua partai. Iya betul. Tantenya ketua partai. Kalaupun misalkan nggak tantenya, bisa juga Bang Udra Masuk. sebagai alternatif. Bisa Tapi nggak jadi. mungkin lah. Bang Udra sama Pak Saprudin kan bisa jadi. Mungkin Golkar selalu- raturiannya. Karena kan bahasanya mungkin kemarin Bisa mama jadi. kamu sudah. Iya, sekarang- gantian dong. Tante. Best tahun periode berikutnya baru kamu. Iya, tapi Balik kan- lagi begitu-begitu aja terus. Iya, kedekatan kayak gue dengar sih kedekatan dua keluarga ini udah mulai kebangun. Keluarga mana nih? Cipocok sama Bayangkara. udah mulai kebangun bang. Dan itu yang memang menurut gue selalu jadi hal yang memang menarik untuk di balik Kota Serang. Semuanya bisa memungkinkan. Memungkinkan. Nggak ada yang nggak mungkin. di Kota Iya, dan Serang. termasuk Bang Udra yang sosok muda juga memungkinkan. Yang jadi menarik. Wah, peta gue berubah lagi nih. Udra muncul nih. Gue nggak memunculkan Udra. Gua kenapa memang nggak ada menganggap- nama Udra yang muncul? Iya, semua orang memang mandang kenapa Gue emang bukan memandang jelek kepada Udra. Iya. Gue tahu Udra. Iya, karena posisi kan bang, dia Iya. muda, dia seger dan Dia lain-lain. seangkatan gue apa kalau nggak salah. Iya, tapi menurut gua Bang Udra jadi sosok yang memang menarik kalau misalkan melihat Kota Serang yang memang pemudanya udah mulai politik Betul. Betul. dan partisipasi termuda. Ingat Pak Saprudin menang di kalangan muda bang kemarin. Betul. Karena ada anaknya. Iya, dan itu jadi satu siklus yang menarik juga bang. Kalau Bang Udra minat memang menarik. Pertarungan milenial ini akan menyegarkan peta politik Kota Serang menurut gua. Gitu. Wah, kacau. Ya kan ini masih tahun 2021, abang udah ngomongin 2024 semuanya bisa memungkinkan. Bisa. Kalaupun misalkan sekarang bang udah umur 27, sekarang tahun depan dia udah di umur 30 lebih bang. Iya sih. Pas. Citra politiknya bisa dibangun dari sekarang. Makanya gua kayak pilgub, pilwalkot itu menurut gue masih banyak sosok yang memang mungkin muncul. Kecuali kalau misalkan kita ngomong besok pendaftaran kita ngomongin hari ini gitu tuh. Itu masih di tempat. Kalau sekarang kan semuanya memungkinkan. Semua memungkinkan. Semua bisa jadi bakal calon. Iya, makanya gua bilang ke abang masih banyak sosok-sosok yang memang bisa memunculkan. Misalkan Ketua Komisi 2, Bang Udra. Betul. Selain yang memang udah punya kekuatan privilege partai, Ketua DPRD, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Wakil Ketua DPRD. Bisa juga dari Nasdemnya ada Pak Rano Alfa, Wakil Ketua Dewan juga, Ketua Kota sekarang Nasdem. Rano Alfat mah Dewan Iya, RI. bukan siapa bang? Yang ini yang Roni Alfanto. Roni Alfanto. Pak Bisa Roni juga Pak Alfanto. Roni Alfanto. PKS juga punya sosok pengusaha muda. Wah, Ada masih juga banyak senior-senior ya. Bang Agis Agis masuk. yang memang menjadi sosok muda di PKS. Nur Agis Aulia. Iya, dan kita tahu berjen politiknya begitu kuat waktu pemilihan pileg. Kenceng. Dari pengusaha menuju dewan. Katanya dari petani. Orang dia punya usaha Betul. ini kok kambing. Tapi kan peternak muda. Iya, peternak muda. Abang kan sebagai anggota perikanan gimana sih? Abang juga kan anak kambing. Peternak kami. Musim kurban bang sekarang. Game ini gak disumbang bang. Sumbang. Kambing. Kambing kecil nanti. Mana bisa dikurbanin bang? Jadi itu guys, memang luar biasa ini, nggak salah. Rekomendasi sosok seorang Arman bicara politik itu panjang, bahkan lebih panjang lagi nanti ya. Ini udah 1 jam kayaknya, udah 1 jam lebih. Gue yang paling panjang kayaknya. Nggak tahu, 1 jam berapa bang? Masih baru 1 jam, Oh. ternyata belum panjang. Bang Songgal lebih panjang. Soalnya lebih panjang karena memang bahasnya kan kisah Iya, masa lalu. Iya, gue gak diajak ngomongin sama masa lalu.
Kisah masa lalu apa yang dibahas sama lo? Enggak sih, gue punya mantan cuma berapa biji sih bang. Kalau bicara kisah masa lalu kampus, game ini sekarang Presma lagi. Nanti gue nang Presma Untirta dari Catat game ini. bang, Gemen 12 tahun gak pernah kalah di Untirta. Anjing, itu sombong namanya. Gak pernah kita punya sejarah kalah bang. Tapi setelah 10 tahun ini baru Gemen ini menang lagi. Terakhir kan nama waktu itu. Bang Royo. Bukan, Ge. Ada wakil lu satu. Wapres Tapi kan satu. kalau Presma udah terakhir Bang Royo. Si ini kan wapres juga, si cewek. Iya kan, kalau Wapres banyak bang, Belma, Gandhi, Mangga, Vicky, Oh, Gandhi gua nggak tahu. Gandhi wapres ya? Wapres. Tapi kalau Presma kan, data lantai satunya Baru yang sekarang sama Bang Royo. Bang Royo. Bang Royo ya. Oh, itu 10. Emang sengaja lu bikin? Kebetulan aja. Bukan 1 dekade dibikin range. Kok jadi ngomongin politik kampus? Ah. Ya anak-anak game realistis lah. Realistis ya. Kalau punya sosok yang menarik, dia bisa membangun Untirta ya dicalonkan. Calon kan ya. Iya. Tapi inget bang, 12 tahun kita gak pernah kalah. Bo kurang ajar nih, Bo. Halo bang Ibu. 12 tahun sih. Arman beres ini mau kemana? Beres dari perkuliahan, beres dari jabatan jadi ketua DPC GMNI. Ada salary yang disiapkan bang, tapi nanti aja. Dibuka dikit lah. Apakah Arman kan hukum? Ah, Kan anak-anak hukum gak akan pernah jauh dari yang namanya lawyer. Karena jaksa sama hakim kan rada sulit. Dia butuh perjalanan akademik, perjalanan keprofesian yang Ya. lebih lama. Bener gak sih? Ya, Nah, niatan kalau Arman, gua banyak- apakah akan ke politisi juga? kalau clue yang harus dibuka dikit sih, nggak ke politisi. Yakin. Yakin. Karena sampai hari ini politis banget nih. Bang Ales sih, gue kayak kita ngobrol kopi aja sih bang. Iya bener, ngobrol kopi. Tapi ilmu Ngobrol tentang politik itu penting ya. penting lah buat melek. Kaum muda harus melek politik. Apalagi orang yang memang ya kita tahu Untirta kader-kader mudanya, mahasiswa-mahasiswanya harus punya gagasan perspektif membangun. Juga harus diimbangi dengan pemikiran politik. Karena kita pemenangan ekonomi harus dibarengi dengan pemenangan politik. Bung Karno udah bilang itu. Ekopol ya. Ekopol itu gak bisa dipisahkan. Makanya kita harus tahu konstelasi politik kalau kita ingin mengubah satu struktur ekonomi yang memang ada dalam masyarakat. Dan itu penting. Maka pertarungannya harus pertarungan gagasan dan pemikiran. Nggak menafikan gitu. Kalau kita harus juga membuka mata politik selain berjuang. Balik lagi ke yang tadi, cluenya apa? Enggak politisi. Lawyer. Ya kita lihat nanti aja bang. Masih lama? Enggak sih ya. Lagi nyusun sekarang ya? Hampir dikit lagi beres. Dikit lagi beres. Beres kayaknya. Kayaknya lawyer lagi nih. Apa mungkin ke komisioner? Jauh lah, umur gua masih 25 bang. Oh, 24 gua. Enggak belum. Staf komisioner mungkin. Enggak lah, tapi enggak. Tapi main di sini. Apa Pulang balik ke kayaknya. tanah? Pulang. Balik. Ya. Oh sudah disiapkan di Sukabumi sana. Anjing. Pulang doang. Berarti udah ada konsolidasi sama GMN di Sukabumi ya? Enggak juga bang. Enggak, pulang kayaknya. Balik. Tapi gak nutup kemungkinan Serang. Karena beberapa kayak gua sama kawan-kawan bikin yayasan sosial. Oh ada yayasan sosial. Ya. Yayasan Jangan sosial lupa apa? follow sama ikutin Facebook Yayasan Banten Bangkit. Ah itu gimana itu? Kemarin katanya update. Gak apa-apa ceritakan aja. Ya. Siapa tahu ini. Yayasan Banten Bangkit sekarang melakukan pengawalan di gerakan sosial bang. Kita ikut dengan kitabisa.com untuk sama-sama membantu Kita masyarakat. bisa.com yang besar itu bang. Iya, kita ikut ke sana. Kita kerjasama lah sama mereka. Yayasan Banten Bangkit khusus pendampingan yang memang kita tahu lah apa namanya yang ada sakit kesulitan dan lain-lain. Masuk beasiswa untuk beberapa sekolah di provinsi Banten kita angkut juga sebagai bahan advokasi. Gua lebih expert lebih seneng sekarang kalau dalam bidang-bidang sosial daripada masuk ke dalam bidang politik. Karena pengabdian mahasiswa ya terakhir ya memang kita punya, kalau kata Tan kan idealisme kemewahan terakhir mahasiswa adalah idealisme. Kalau buat gua kemewahan terakhir dari pemuda adalah Jiwa solidaritas. sosial. Jiwa sosial dan lain-lain. Makanya gua lebih expert di bidang itu sekarang. Kawan-kawan ya
gue seneng aja lihat adik-adik dan lain-lain punya gerak sosial, ya udah kita bikin yayasan aja yang memang bisa membantu lebih gitu. Dan hari ini semalam update yang ini ya, yang Ya. tumor ya, kanker. ya, kanker hati, kita melakukan pengawalan itu masyarakat Kabupaten Serang. Kita tahulah pandemik sekarang lagi gila-gilanya bang, pandemik gila-gilanya. Tapi bener dipecat. Jadi PHK karena ya siklus pandemi kita tahu sekarang pabrik kayak gimana, banyak yang memang Pabrik burung Cikande tikar, sana. burung tikar dan lain-lain. Terus akhirnya ya penjalanan kemo, pembelian obat setelah kemo dan lain-lain itu Kawan gue membutuhkan- pernah di kemo, gila, sebulan bisa 2 kali kemo dia habisin angka 30 jutaan. Iya bang, ini juga sama dengan Ini kondisi kawan itu. gue loh, gue nggak tahu yang sekarang. Itu kawan gue terjadi di 2015 bro. Iya. Harga kemo segitu, makanya menurut gue lebih gila harga kemo sekarang. Ya, nah makanya sekarang juga hampir kisaran segitu bang kemo. Dan makanya mau gak mau ini perlu dilakukan pengawalan, dan ini udah dampingi di BPJS bang. Itu yang dicatat. Warga Kabupaten Serang dekat dengan metropolitan masih ada yang kejadian kayak gitu. Walaupun ya gue paham sebagai kader aktivis gerakan, hal ini harus diubah menjadi kebijakan strategis. Pemerintah sudah membereskan, tapi gak ada salahnya dong kita bergerak dalam bidang praktis membantu sebisa mungkin. Betul. Nah, makanya anak-anak yang memang seneng, bukan hanya untuk organisasi gue loh bang, anak-anak campur bahkan yayasan itu, dan ini menjadi yayasan muda, kita melakukan pengawalan gitu bang. Kantornya di mana? Kantornya sih gue masih gabung. Masih gabung. Woi bang, ini orang muda kok. Iya bener. Tapi kita belum punya fasilitas dan lain-lain. Belum ada support dari pemerintah berarti. Kita gak ngarep. Coba bergen. Bergen loh, bukan bentuk kerjasama yang Iya. terikat. Kalau Bergen. gua bergen hanya untuk membantu korban, tapi untuk meningkatkan fasilitas yayasan ini yayasan pengabdian kok, non profit. Nggak terlalu penting juga untuk bergen itu. Tapi kalau untuk bergen untuk melakukan pembantuan pendampingan korban, ya gue lakukan itu. Gue kira bakal bikin LBH hukum juga nih. Enggak lah. Nggak ya? Cukup yayasan sosial itu aja ya. Kita Pak Arman konsep di situ aja sih. Makanya Baru memulai ini kan. baru bang, ada 3 kasus yang memang hari ini kita kawal. Kasus yang di Lebak, Pandeglang, sama Kabupaten Serang. Lebak apa? Lebak kemarin kasusnya apa ya gue lupa. Bukan soal Ini yang dijenulis ini, bukan itu. tumor itu. Tumor. Ibu-ibu tumor mantan TKW. Mantan TKW. Udah lama. Udah lama. Pandeglang Pandeglang itu sakit apa gue lupa kalau berarti Pandeglang. sakitnya yang parah-parah lah ya. Parah-parah. Kasih pendampingan parah-parah. Kita juga melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk karena Banten kekerasan seksual tinggi banget. Kok nggak ada itu? Nggak kenceng gitu, nggak kenceng di blow up. Ya korban. Coba kekerasan- bener nggak? Iya. Nggak kenceng di blow up. Iya. Udah masuk nasional baru kenceng di blow up. Nah itulah maksudnya, ya sulit bang, gue gak pernah menyalahkan korban ya, atau misalkan menyalahkan media, karena untuk seorang perempuan kekerasan seksual itu untuk show up itu sulit. Dia makanya gue selalu memberikan reward terlebih bang, dukungan terlebih saat satu orang perempuan dia pengen nge-publish apa yang dialami atas kekerasan seksual, itu keberaniannya luar biasa bang. Ada itu. Ada. Nanti masuk aja di konten YouTube gua kalau orangnya mau. Menurut gua itu yang paling sulit kami cari. Karena Tapi kira-kira kalau dia diundang di konten YouTube gua mau? Dia bicara kekerasan seksual yang udah dialami. gua coba ya. Gitu ya. Siapa tahu dia mau kan. Ya karena kan Tapi pernah dia ngalamin kekerasan seksual itu langsung ya gini lah, Ini. kekerasan seksual dalam lingkungan abang misalkan nyuitin cewek juga itu kekerasan seksual. kalau ngegodain? Ya iyalah, itu catcalling bang. Oh, gitu. Gitulah bang. Makanya kalau misalnya korban kekerasan seksual itu kayak gimana, banyak kok. Banyak ya. Banyak. Tanpa sadar lingkungan kita pasti pernah melakukan kekerasan seksual. Gitu maksud gua. Dan ini perlu regulasi ini. Yang didorong sama kita, perlu regulasi untuk menjaga itu. Makanya di kampus saya dorong kampus sama perempuan. Buka tuh kampus itu, UPT-nya ini jangan UPT yang memang berbasis akademik, tapi berbasis perlindungan terhadap mahasiswi, dosen.
kekerasan seksual. Sok hitung Bang di Provinsi Banten. Berapa mall yang menyediakan tempat menyusui untuk ibu? Nggak tahu gua. Nggak ada. Berapa Ada emang. kedinasan, gedung kedinasan yang menyediakan tempat menyusui? Cuman untuk perokok doang. Di kampus. Nggak ada. Ya, itu yang memang jadi masalah. Masalah pembangunan kesetaraan gender secara demokrasi harus dibangun dengan infrastruktur yang memadai. Itu kita bahas di konten lain lah kalau itu. Panjang berarti man. Gitu aja guys, luar biasa ngobrol sore ini bersama Arman, cerita politik menuju pesta demokrasi 2024. Memang dia punya wawasan politik yang luas, bukan sebatas taktis politis. Misyam Sweet gua apa? Ini gak ada cau Bang sini. Tonton terus, dukung terus, jangan lupa subscribe YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Kita akan menyajikan konten-konten yang lebih mengedukasi, informatif, dan konten-konten yang ramah lingkungan. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. COVID semakin berbahaya, sangat berbahaya. Makanya jaga terus kesehatan. Imunitas kita tetap harus dikuatkan. Semoga kita selalu dalam lindungannya biar kita bebas dan menang melawan COVID-19. Ketemu lagi nanti di konten berikutnya di Cerpol, ngos-ngosan, gismis, dan film pendek yang memang lagi gue garap. Sampai ketemu lagi guys, see you next time. Jangan lupa bahagia. Tap.